Persiapan Gereja PAUD Jemaat Al-Khairoi Lanut Sultan Hasanuddin dalam implementasi pelaksanaan ibadah New Normal. Pelaksanaan ibadah di gereja akan dilaksanakan setelah ada perintah atau izin dari Komandan Lanut Sultan Hasanuddin atau pemerintah setempat. Untuk mengurangi jumlah orang berkumpul, maka akan ditambahkan periode ibadah yang semula 2 kali menjadi 3 kali. Ibadah pertama dilaksanakan pada jam 7 pagi. Ibadah kedua dilaksanakan pada jam setengah 10 pagi. Ibadah ketiga dilaksanakan pada jam 6 sore. Untuk memastikan pembagian jemaat berkumpul pada salah satu periode, maka dilaksanakan pembagian peserta ibadah menjadi 3 kelompok. Kelompok A, sektor 1 dan sektor 2. Kelompok B, sektor 3 dan sektor 4. Kelompok C, sektor 5 dan sektor 6. Rencana pelaksanaan ibadah. Tahap pertama. Setelah mendapatkan izin, dilaksanakan 2 minggu awal dengan minggu pertama dan minggu kedua. Dengan ketentuan, jemaat dewasa yang berusia 15 hingga 45 tahun. Majelis dengan usia maksimal 50 tahun. Disesuaikan dengan kebutuhan petugas pelayanan. Untuk lansia dan anak-anak dapat melaksanakan ibadah online yang dipersiapkan oleh tim gereja. Tahap kedua. Dimulai minggu ketiga dan minggu keempat dan akan dilaksanakan sesudah evaluasi tahap 1 setiap minggunya. Jika tidak terjadi hal yang darurat atau tidak ada kasus yang sakit, penularan setelah ibadah, maka tahap kedua akan dilaksanakan dengan metode ibadah jam 7 pagi dilaksanakan khusus untuk lansia di atas 45 tahun. Ibadah jam setengah 10 pagi dilaksanakan untuk 3 sektor kelompok pertama dengan usia 15 hingga 45 tahun. Ibadah jam 6 sore dilaksanakan untuk 3 sektor kelompok 2 dengan usia 15 hingga 45 tahun. Pelaksanaan tahap kedua akan dievaluasi setiap minggu, di mana untuk minggu kelima dan seterusnya akan ditentukan berikutnya sesuai perkembangan situasi yang ada. Kriteria ibadah minggu berikutnya dapat dilanjutkan jika tidak ada kasus terjadi penularan COVID-19 setelah ibadah sebelumnya bagi jemaat yang saat itu beribadah. Jemaat dapat mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar.
Kriteria ibadah berikutnya ditunda atau dibatalkan jika ditemukan adanya kasus penularan pada jemaat setelah ibadah sebelumnya. Ada sebagian besar ataupun kecil jemaat yang tidak melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar sehingga membahayakan jemaat yang lain. Melaksanakan pencatatan nama, alamat, dan nomor telepon bagi setiap jemaat dan majelis yang mengikuti ibadah setiap minggu, yang bertujuan sebagai data tracing jika ada kasus yang muncul pada ibadah sebelumnya untuk mempermudah pencegahan atau perluasan penyebaran kasus COVID-19 dan penanganan kesehatan oleh tim gugus tugas daerah. Setiap jemaat dan majelis membawa perlengkapan masing-masing, yaitu Alkitab dan buku lagu, dan diusahakan tidak meminjam atau menggunakan perlengkapan orang lain. Setiap jemaat dan majelis mengusahakan untuk tidak menyentuh benda-benda lain di dalam gereja, termasuk pintu, tembok, kursi, kotak persembahan. Jemaat dan majelis tidak membawa makanan dan minuman serta benda-benda lain yang tidak ada kaitan atau fungsi dalam ibadah. Jemaat dan majelis akan menggunakan pakaian dan sepatu yang bersih. Sebelum dan sesudah ibadah, agar menghindari membuat perkumpulan di dalam dan sekitar gereja, serta segera kembali ke kediaman masing-masing. Sebelum dan sesudah ibadah, jika berjalan atau terjadi antrian, agar tetap menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Kegiatan ibadah dilaksanakan dengan efektif, singkat, dan sesuai dengan aturan ibadah yang berlaku. Bagi jemaat yang tidak dapat beribadah secara langsung di gereja, baik itu anak atau lansia, disiapkan ibadah online dan liturgi cetak. Perlengkapan perorangan. Seluruh jemaat wajib memakai masker. Majelis memakai masker, face shield, dan rubber gloves. Jemaat dan majelis tidak dapat mengikuti ibadah jika mengalami salah satu atau kondisi. Suhu tubuh tetap melebihi 37,1 setelah 2 hingga 3 kali tes. Ada indikasi batuk atau flu atau tidak sehat. Tidak menggunakan masker. Tidak menjaga kebersihan. Jemaat dapat mengikuti ibadah di dalam gereja jika suhu tubuh maksimal 37,1 derajat Celcius. Tidak ada kondisi batuk atau flu atau kondisi sehat. Mengikuti persyaratan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan. Melaksanakan physical distancing. Posisi duduk dengan diberi tanda di bangku dengan jarak 1 hingga 2 meter. Posisi berdiri akan diberi tanda di lantai dengan menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Tidak melakukan kontak fisik berupa bersalaman atau berpelukan, dan wajib menggunakan masker, tidak batuk, dan tidak meludah di sembarang tempat. Diharapkan kejujuran dan kerjasama dari semua jemaat untuk menjaga diri dan menaati semua ketentuan, aturan, serta mengukur kondisi masing-masing saat berangkat atau keluar dari rumah dalam keadaan sehat. Jika mengalami kurang sehat, agar tetap di rumah dan sementara menjaga jarak dari orang lain untuk melindungi dan menjaga. Ketua Majelis Gereja Pauk Jemaat Lahairoi, Penatua Hilman LV Ambarita.
Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mengawali ibadah kita. Saya mengajak kita semua berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 20 bait 1 dan baitnya yang keempat, O Hari Istirahat. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Kita percaya bahwa hanya oleh kasih anugerah Allah Bapa yang menuntun dan melindungi sehingga kita boleh berkumpul di dalam satu persekutuan. Karena itu, marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan nada responsorial. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Puji-pujian tetap untuk selama-lamanya. Nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 17, kita akan nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, Tuhan Allah hadir. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Dengarkanlah nas pembimbing dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada saat ini. Terpujilah Dia. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 3. Muliakan Allah Bapa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 23, bait 1 dan 2. Ya Allah Bapa.
Setelah kita mengaku segala dosa dan salah kita di hadapan Tuhan, maka kini dengarkanlah janji anugerah Allah. Jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Menyambut janji anugerah Allah, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padamu. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, maka kini Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya mengajak jemaat Tuhan berdiri, kita akan menerima amanat hidup baru. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal 5, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu,
janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Mari kita merespon amanat hidup baru dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392, bait 1 dan 3, Ku berbahagia. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan agar dapat menjadi berkat buat kami sekalian. Siapkanlah hati kami ya Bapa, supaya dapat menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan melayani kita pada ibadah saat ini terdapat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 oleh Lembaga Alkitab diberi judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan jemaat yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Juni 2020. Setelah minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, maka saat sekarang kita memasuki minggu-minggu Trinitas. Minggu-minggu Trinitas ini akan kita laksanakan sampai kepada 1 minggu sebelum pelaksanaan Minggu Advent. Kita tahu bersama bahwa Minggu Advent kita lakukan selama 4 hari minggu berturut-turut untuk sampai pada ibadah Natal. Minggu Trinitas merupakan minggu-minggu di mana kita menghayati hakikat Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara, dalam ibadah hari Minggu kita seringkali mengikrarkan pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Salah satu alasan mengapa kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nisea Konstantinopel, supaya kita memiliki penghayatan yang benar tentang Allah Tritunggal. Pembuatan pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea Konstantinopel disebabkan karena salah satu alasan adalah menentang penyebaran ajaran-ajaran sesat yang muncul saat itu. Salah satu ajaran sesat yang muncul saat itu namanya ajaran Doketisme. Apa itu ajaran Doketisme? Ajaran Doketisme mengatakan bahwa Kristus itu sebenarnya adalah penjelmaan Allah di dalam tubuh yang semu. Kristus sebenarnya bukanlah sungguh-sungguh manusia, tetapi hanya kelihatan saja seperti manusia, dan tubuhnya hanyalah tubuh yang semu. Padahal kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh manusia dan juga sungguh-sungguh adalah Tuhan. Apa buktinya Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah manusia? Pertama, Ia lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Kedua, setelah Yesus menjalani puasa 40 hari 40 malam, Ia lapar. Yang ketiga, ketika mendengar bahwa sahabatnya Lazarus meninggal dunia, Yesus menangis. Dan masih banyak lagi contoh-contoh atau bukti-bukti nyata yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh manusia. Lalu yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan adalah ketika Ia mengalami kematian dan pada hari yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati. Setelah 40 hari menampakkan diri, maka Ia kemudian naik ke sorga. Ini adalah menjadi penjelasan yang menguatkan kita bahwa Yesus Kristus bukanlah penjelmaan Allah yang nyata dalam tubuh yang semu, tapi Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh adalah Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mengikrarkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Pemahaman tentang
tentang Trinitas atau Tritunggal inilah yang sering kali disampaikan pada percakapan pastoral kepada orang tua atau saksi yang membawa anaknya untuk mendapatkan pelayanan baptisan anak. Atau juga percakapan pastoral kepada yang bersangkutan ketika ia akan dibaptis dewasa. Dan tentu saja pemahaman tentang Allah Tritunggal ini pun disampaikan dalam pelajaran-pelajaran katekisasi. Sehingga setiap orang yang menerima pelayanan baptisan, setiap orang yang menerima pelayanan peneguhan sidi, sungguh-sungguh mengaminkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Allah yang satu, Allah yang esa, dan cara beradanya dinyatakan dalam tiga, yaitu Allah sebagai pencipta, Allah anak yaitu Yesus Kristus sebagai pendamai, dan Allah Roh Kudus yang bertindak sebagai pemelihara atau penuntun hidup orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita saat ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Di situ dikemukakan bahwa Bapa memberikan kuasa kepada anaknya yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus yang menerima kuasa dari Bapa selanjutnya memberikan kuasa kepada para murid. Kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus Kristus digunakan untuk mengajar, digunakan untuk bersaksi, digunakan untuk melayani. Singkatnya, Yesus Kristus tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan Bapa kepadanya. Kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh digunakan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Sehingga setiap orang yang percaya dapat mengenal Allah. Yesus Kristus tidak menggunakan kuasanya itu untuk menekan orang-orang lain, untuk memaksa orang lain percaya kepada Bapa sebagai Allah. Yesus pun tidak menggunakan kuasanya yang diberikan Bapa kepadanya untuk kepentingannya sendiri. Tetapi kuasa yang diberikan Bapa kepadanya digunakan untuk memuliakan Bapanya yang di sorga, digunakan untuk melayani umat manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus, kemudian Yesus Kristus menyampaikan atau memberikan kuasa ini kepada murid-muridnya. Kalau begitu, apakah sebetulnya arti dari kuasa itu? Ada banyak penjelasan tentang kuasa, tapi saya akan mengangkat salah satu penjelasan arti dari kuasa ini yang dalam bahasa Yunani adalah exousia, yang berarti kuasa untuk memilih. Ada kebebasan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tuhan memberikan exousia atau kuasa kepada masing-masing kita untuk memilih. Apakah kita mau tunduk kepada Allah atau kita lebih mengikuti kuasa kegelapan? Kita diberi exousia, kuasa untuk memilih. Apakah kita mau mengampuni orang-orang sesama kita atau kita mau membalas dendam? Kita diberi kuasa atau exousia dari Tuhan untuk memilih. Apakah kita mau mengikuti hawa nafsu atau keinginan dunia atau apa yang ditawarkan oleh dunia ini, atau kita lebih memilih untuk menghasilkan buah-buah roh? Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup adalah pilihan. Dan Kristus memberikan kuasa atau exousia kepada kita, kebebasan untuk memilih kehendak mana yang kita akan lakukan. Sebetulnya Tuhan Yesus mempunyai rencana yang terbaik, punya rencana yang terindah bagi masing-masing kita. Tapi Dia juga tidak bisa memaksakan kehendaknya kalau kita tidak memilih Dia. Kalau kita tidak tunduk dan setia pada perintah dan kehendaknya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam sepanjang langkah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu bijaksana untuk menggunakan exousia atau kuasa
yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita. Karena kuasa, entah dalam bentuk apapun juga, dapat menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga bisa menjadi senjata yang mematikan diri kita sendiri. Kuasa bisa membuat seseorang menjadi serakah dan tidak peduli dengan orang lain. Oleh sebab itu, Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, pernah mengingatkan kita, jika Anda ingin menguji watak manusia, coba beri dia kekuasaan. Artinya, bagaimana cara kita menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada kita. Di situ nampak karakter watak kita yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan kita untuk menggunakan kuasa dari Tuhan Yesus memberi kebebasan kita untuk memilih. Apakah kita mau menggunakan eksosia itu untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan diri kita? Apakah kita mau menggunakan eksosia atau kuasa dari Tuhan untuk melayani sesama atau justru untuk melayani diri sendiri? Apakah eksosia atau kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain atau justru semata-mata untuk memuaskan diri, hasrat dan ambisi kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah dalam Kristus Yesus telah memberikan eksosia atau kuasa kepada masing-masing kita. Mari kita gunakan kuasa itu untuk mengajar, untuk melayani, untuk bersaksi, supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus melalui diri kita, hidup kita, keteladanan kita, sehingga mereka pun dapat mempercayakan dirinya, hidupnya, rencananya, masa depannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Marilah dengan bijaksana kita menggunakan kuasa yang diberikan Allah kepada masing-masing kita, sehingga Allah dimuliakan oleh sekalian makhluk dan kita pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, karena kita secara bijaksana melibatkan Tuhan dan menggunakan eksosia atau kuasa yang dari Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kita akan merespon pemberitaan firman yang telah kita renungkan bersama-sama dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Dalam persekutuan dengan umat yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di segala tempat dan waktu, saya mempersilahkan jemaat Tuhan berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita guna menunjang pelayanan dan pekerjaan gereja Tuhan, sambil mengingat kata firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 22 ayat 23 dan 26 sampai ayatnya yang ke-27. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang benar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Kita akan mengiringi persembahan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan bait yang keempat, hidup kita yang benar. Mari sidang jemaat, saya mengajak kita semua berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, anak domba Allah, Engkau yang layak menerima segala kuasa,
dan kekayaan hikmat, dan kekuatan hormat dan pujian. Terimalah persembahan kami ini untuk digunakan bagi pekerjaan pelayanan gerejamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tenang dan kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di kesempatan kali ini, izinkanlah kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami juga bersyukur kepadamu. Kami beroleh kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ibadah minggu yang diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Berkatilah seluruh umat-Mu di Gereja Pokla Heroi ini, koster, tata usaha, penatua, diaken, gembala sidang, pengurus kategorial, kepanitiaan-kepanitiaan yang terbentuk, serta anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam mempersiapkan syuting atau rekaman ibadah online, baik itu ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga. Mampukanlah anak-anak Tuhan dan tumbuhkanlah dalam hati mereka semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, namun kami percaya Engkau yang akan membantu mereka dalam menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan. Tidak lupa juga kami berdoa kepadamu bagi umat-Mu yang sedang sakit, sebagaimana yang dialami oleh Ibu Sujarwo. Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan. Demikian pula yang bergumul, Tuhan mau teguhkan iman percaya mereka, sehingga tetap mengandalkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan pergumulan yang sedang dihadapi. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu, kiranya orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. Semoga anak-anak Tuhan, segenap umat Kristen, bisa menjadi sumber perdamaian, serta bisa menyebarkan kasih yang diteladankan Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia dalam kata dan tindakan. Tidak lupa kami juga berdoa kepadamu bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Semoga kami dapat tinggal bersama sebagai satu saudara yang bisa saling mengerti, saling menghargai, saling bahu-membahu, saling membantu satu dengan yang lainnya. Kami mohon ya Tuhan, semoga seluruh warga masyarakat berusaha untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berikanlah kami rahmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu mengabdikan diri kami demi kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai pegawai negeri, swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan lain-lain sebagainya. Bahkan anak-anak-Mu yang bekerja di Pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai, agar berkat-Mu mengalir bagaikan air yang terus-menerus mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang rahmani, saat ini dalam kesesakan, kami mohon kepadamu, selamatkanlah kami umat-Mu yang sedang berada dalam kecemasan karena ancaman wabah virus corona. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sudah banyak yang menjadi korban dari virus ini. Kami mohon Tuhan, sembuhkanlah anak-anak-Mu, luputkanlah anak-anak-Mu dari ancaman virus yang mematikan ini. Bahkan pemerintah kami, para medis yang berupaya semaksimal mungkin, lindungilah mereka ya Tuhan, peliharalah keluarga mereka, kasihanilah mereka. Lepaskanlah kami dari cengkraman virus yang mematikan ini, sehingga kami kembali boleh dipulihkan oleh Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kita memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat kekasih Tuhan, untuk menutup rangkaian ibadah kita saat ini, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 bait pertama dan baitnya yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Ikut
Demikianlah ibadah kita di minggu ini. Tuhan memberkati kita semua.